Pandemi COVID-19 telah membuat kinerja industri perbankan, khususnya di segmentasi kredit, juga ikut tertekan. Ketidakpastian ekonomi akhirnya membuat banyak orang tentu menahan diri untuk mengambil kredit atau bahkan kesulitan mungkin untuk membayar kredit yang sedang berjalan. Alhasil pemasukan bank tentu juga ikut terancam akhirnya. Dan kita akan bahas bersama seperti apa sih gambaran lengkapnya, bagaimana bisa di tengah corona yang belum jinak ini kemudian kredit macet jadi membengkak. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK kemarin memang baru saja memaparkan perkembangan terkini sektor jasa keuangan. Nah, dalam paparan itu OJK mengungkapkan bahwa ada fungsi intermediasi bank atau fungsi bank dalam menghimpun dana dari masyarakat atau menyalurkan dana ke masyarakat ini mengalami perlambatan di Juni 2020. Kalau kita lihat dulu dari sisi penghimpunan dana ya, ini atau dana pihak ketiga per Mei 2020 dana pihak ketiga atau DPK, kita fokus di grafik yang berwarna abu-abu, di Mei 2020 ini tercatat mencapai 6.174,57 triliun rupiah dan jumlah ini tumbuh 8,87% secara tahunan atau dari Mei 2019, sedangkan kalau dilihat per Juni 2020 angkanya ini tercatat sedikit naik ya menjadi 6.260,46 triliun rupiah. Tapi pertumbuhannya secara tahunan yang ada di lingkaran biru ini sedikit melambat menjadi hanya 7,95%. Sementara kalau dari sisi penyaluran dananya dalam bentuk kredit, kita lihat per Mei 2020, sekarang kita fokus ke grafik yang berwarna emas, ini tercatat sebesar 5.583,25 triliun rupiah atau naik 3,04% dibandingkan Mei 2019 atau secara tahunan. Kemudian per Juni 2020 ternyata justru penyaluran kredit ini sedikit berkurang dari bulan Mei tadi menjadi 5.549,24 triliun rupiah. Nah, secara tahunan juga penyaluran kredit memang masih mampu tumbuh tapi melambat lagi-lagi dibandingkan bulan Mei 2020, pertumbuhannya hanya 1,49% secara tahunan. Nah, penurunan dan perlambatan kredit ini terutama disebabkan oleh anjloknya penyaluran kredit di kelompok bank buku 3 ya, atau bank dengan modal intinya antara 5 sampai 30 triliun rupiah, itu terkontraksi kreditnya hingga 2,27% secara year on year. Sedangkan kalau kita lihat dari jenis kreditnya saja, perlambatan kredit ini didorong oleh kredit modal kerja itu tergerus sampai dengan 1,3% secara tahunan. Selain itu sektor perdagangan ini menjadi sektor yang penyaluran kreditnya paling tertekan, yaitu minusnya sampai 5,23% secara year on year. Ini membuktikan bagaimana pandemi COVID-19 yang telah menghambat aktivitas ekonomi akhirnya juga membuat dunia usaha enggan mengambil kredit karena tadi kredit modal kerjanya menurun gitu ya, dan mengembangkan usahanya tuh masih pikir dua kali. Dan ini baru dari sisi kuantitasnya saja, kuantitas penyaluran kredit. Bagaimana kalau kita lihat dari sisi kualitas kreditnya? Apakah memang lancar begitu ya pembayaran kreditnya atau ada yang tersendat-sendat? Nah, kita lihat berdasarkan data OJK, tren kredit macet atau biasa disebut dengan non-performing loan, NPL, itu terus mengalami peningkatan, terutama sejak masa pandemi COVID-19. Kita lihat bagaimana di Juni 2019, kita flashback, untuk kredit bermasalah atau NPL bank ini berada di kisaran 2,5%. Kemudian NPL ini sempat meningkat, kita lihat, tapi pernah menurun atau sempat menurun bahkan di bawah 3% ya pada di Desember 2019 atau sejak akhir tahun itu ada di angka 2,53%, baru kemudian perlahan-lahan memasuki 2020 NPL ini terus menanjak dari bulan ke bulan, bahkan puncaknya itu pernah juga di Maret 2020, bukan puncaknya ya, masih ada lagi puncaknya, pernah sampai di angka 2,77% ketika waktu itu pandemi COVID-19 baru ada di Indonesia. Baru setelahnya kredit macetnya kita lihat grafiknya juga semakin meningkat setiap bulannya sampai akhirnya data terbaru di Juni 2020 sudah tembus angka 3%, tepatnya di 3,11% atau ini tertinggi sejak setahun terakhir ya. Artinya tadi semakin banyak orang yang kesulitan bayar cicilan kreditnya di tengah pandemi ini karena kan kita tahu ada banyak PHK dan kesulitan-kesulitan lainnya yang akhirnya membuat
orang-orang itu banyak berpikir dua kali ya untuk mengambil kredit dan untuk melunasi cicilannya saja tadi berat karena kredit bermasalahnya semakin besar. Tapi OJK menyebut kenaikan NPL ini ternyata justru berasal dari nasabah yang memang sudah mengalami kesulitan sejak sebelum pandemi. Artinya semakin sulit lagi setelah pandemi justru ya. Nah, kalau dilihat dari jenis kreditnya ternyata peningkatan kredit macet ini paling besar juga disumbang oleh kredit modal kerja yang mencapai 3,69% kredit macet atau NPL-nya. Sedangkan berdasarkan sektornya saja, NPL paling tinggi ini berasal dari sektor pertambangan, angkanya ada di 4,9% untuk NPL-nya, kemudian baru diikuti oleh sektor-sektor lainnya, ada sektor perdagangan dan sektor pengolahan. Nah, OJK juga sebenarnya sudah berupaya untuk mengantisipasi potensi meningkatnya kredit macet bank ini, salah satunya dengan kebijakan restrukturisasi kredit. Bahkan per 20 Juli 2020 realisasi restrukturisasi kredit ini sudah mencapai 784,36 triliun rupiah. Jadi sudah banyak sebetulnya kredit-kredit yang direstrukturisasi oleh bank. Nah, saat ini OJK juga sedang meminta bank untuk mereview lagi apakah memang kredit yang sudah direstrukturisasi ini kemudian masih berpotensi menjadi kredit macet atau tidak ya. Jadi masih akan dilihat ke depannya dan mungkin saja kebijakan restrukturisasi kredit juga akan diperpanjang lagi ke depannya. OJK masih menimbang-nimbang berbagai macam hal dan OJK menilai meskipun tadi kredit macetnya meningkat, peningkatan kredit macet ini ternyata belum memberi resiko bagi perbankan karena bank kalau dilihat permodalannya ternyata masih mempunyai permodalan yang cukup memadai dan bahkan masih bisa dimanfaatkan lagi justru untuk memberikan kredit baru kepada nasabah-nasabahnya. Tapi biar bagaimanapun juga sepertinya perbankan tetap harus waspada nih terhadap dampak dari pandemi COVID-19 ke depannya. Apalagi ada ramalan yang kurang mengenakan dari lembaga pemeringkat global Moody's Investor Service terhadap perbankan di Asia Pasifik ya. Jadi Moody's ini memperkirakan bahwa perbankan di kawasan Asia Pasifik akan menghadapi tantangan penurunan keuntungan akibat pandemi COVID-19. Jadi dalam riset terbarunya Moody's menyebutkan bahwa tren penurunan keuntungan perbankan ini akan semakin memburuk dalam beberapa tahun mendatang. Menurut Moody's, suku bunga yang lebih rendah untuk jangka waktu yang lebih lama, kemudian kenaikan biaya kredit hingga biaya operasional itu akan semakin membebani profitabilitas atau keuntungan perbankan di Asia Pasifik di tahun-tahun mendatang dan tren ini diperburuk sekali lagi dengan wabah virus corona. Untuk itu perbankan di kawasan Asia Pasifik harus mengubah model bisnisnya dalam mengatasi tantangan-tantangan ini dan untuk mengurangi ketergantungannya selama ini kan pada pendapatan bunga bersih ya dari pasar domestik, maka bank ini sebaiknya memang mengejar sumber pendapatan yang lain atau mungkin berekspansi ke luar negeri sambil yang jelas mengembangkan atau berganti ke digital atau digitalisasi. Nah, tentu saja ini akan menjadi tantangan tersendiri juga bagi bank-bank yang memang tidak punya sumber daya atau pendanaan untuk melakukan ekspansi atau merombak model bisnisnya ke arah digital dan dalam jangka panjang bank-bank yang gagal mengubah model bisnisnya ini akan menjadi target akuisisi atau justru memang harus bergabung dengan bank lain supaya bisa bertahan hidup. Nah, ramalan ini tentu saja tidak bisa diabaikan oleh perbankan Indonesia. Apalagi kita tahu ya bagaimana per kuartal 2 2020 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah mengalami kontraksi atau resesi teknikal. Artinya tinggal selangkah lagi ekonomi Indonesia bisa jatuh ke jurang resesi yang sesungguhnya. Pelaku perbankan, OJK dan stakeholder lainnya harus bahu-membahu merumuskan langkah kedepannya seperti apa untuk bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi termasuk melalui penyaluran kredit perbankan.